Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faradrian Suhandi. Kali ini saya dan rekan saya akan mengerjakan aktivitas praktikum pemrograman berbasis objek. Nah, ini untuk soalnya. Di dalam soal ini kita disuruh membuat kelas mahasiswa yang berisikan mahasiswa TRPL, mahasiswa TRK, serta mahasiswa BSD. Nah, setiap mahasiswa memiliki data, nama lengkap, NIM, dan tahun masuk. Serta kita disuruh memvalidasi format NIM-nya. Nah, untuk format NIM-nya seperti yang ada di gambar, seperti ini. TRPL, digit ke 5 sampai ke 9-nya harus berkode 58302. Serta TRK digit ke 5 sampai ke 9-nya 56301. Serta BSD digit 5 sampai 9-nya harus berkode 61316. Nah, kita juga disuruh membuat kelas dosen. Kelas dosen berisikan dosen luar biasa, dosen TRPL, dosen TRK, serta dosen BSD. Di dalam isi setiap dosen ini memiliki nama lengkap dan NIDN untuk dosen dengan prodi home base masing-masing seperti TRPL, TRK, serta BSD. Dan kita harus simulasikan perbaikan deklarasi kedua kelas tersebut dengan menampilkan 4 data mahasiswa dan 4 data dosen berbeda dengan mengimplementasikan tiap konstruktor yang ada. Nah, kita akan langsung ke pembuatan kodenya saja. Nah, pertama-tama kita harus membuat file baru. Ya. Kita beri nama mahasiswa. Nah, di sini kita akan memasukkan kode untuk membuat kelas mahasiswa. Berhubung saya sudah membuat kodenya, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung copy paste saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian ini. Nah, yang bertuliskan kelas mahasiswa, string nama lengkap, string name, string prodi, INT tahun masuk, itu untuk mempresentasikan entitas mahasiswa. Lalu di sini untuk default construction mahasiswa, seperti ini tulisannya. Mahasiswa, dis, nama lengkap, dis name, dis prodi, dis tahun masuk. Nah, di sini yang tadi dalam soal kita harus validasi prodinya untuk TRPL, NIM-nya harus 58302. Nah, nanti jika NIM-nya tidak seperti itu, maka akan yang di print error. NIM tidak valid untuk prodi TRPL, data tidak valid. Terusan untuk di bagian prodinya, nanti akan dituliskan invalid. Nah, di bawah sini juga sama seperti prodi mahasiswa TRK dan juga mahasiswa BD juga sama. Saya langsung ke bawah saja. Nah, di sini untuk tampilan informasi yang benar, nanti akan menampilkan print info mahasiswa, print nama lengkap, print name, print prodi, serta print tahun masuk. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembuatan kelas dosen, akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas dosen. Sebentar, sebentar. Hmm, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas dosen. Untuk yang pertama ada kelas dosen ini. Nah, untuk eh, nama lengkap NIDN dan Prodi Home Base dipakai untuk menyimpan data masing-masing dosen. Nah, untuk yang ini eh, dosen, dis nama lengkap, dis NIDN, dis Prodi Home Base untuk membuat objek dosen dengan semua field diisi manual saat pembuatan. Nah, untuk yang dosen luar biasa, dis nama lengkap, dis NIDN, Prodi Home Base, lalu ada dalam kurung luar biasa, ini untuk membuat objek dosen dengan nama depan berbeda setiap name. Konstruktor otomatis memberi nilai khusus pada field Prodi Home Base sehingga tidak perlu diisi manual untuk TRPL, TRK, dan bisnis digital atau dosen luar biasa. Setelah itu ada dosen TRPL, Disnem, NIDM, Prodi Home Base, TRPL. Lalu ada dosen TIK. Nah, lalu void main itu digunakan untuk eh,
untuk void main itu digunakan untuk membuat objek biasa memakai konstruktor default atau name. Seperti yang sudah saya ketik ini, dosen Ayu Hartati dengan NIDN 112233 TRPL menggunakan default harus input semua detail. Lalu ada dosen luar biasa Budi Santoso dengan NIDN 445566, cukup nama dan NIDN Prodi Humbes otomatis, lalu N garis miring A dalam kurung luar biasa. Setelah itu ada dosen TIK Citra Dewi dengan NIDN 778899 Prodi Humbes otomatis TIK. Setelah objek dibuat, bisa langsung panggil tampilkan profil untuk cetak datanya. Mari kita lihat eh, data yang sudah saya buat, kita run ya. Putaran. Nah, di sini sudah tertera nama dosen, NIDN, Prodi Humbes, nama ya, ini semuanya sudah tertera di sini. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Mas Farel dan Mbak Baiti. Selanjutnya, saya akan membuat function main yang menjadi inti sebuah program. Jika tidak ada function main, sebuah program tidak akan jalan. Sebelumnya, di sini sudah ada file dosen atau kelas dosen yang sudah dibuat oleh Mas Farel dan mahasiswa yang sudah dibuat oleh Mbak Baiti. Untuk filenya itu berada di folder lib, karena di folder lib ini adalah tempat untuk menyimpan kode program function, library, modul, dan lain-lain. Nah, untuk function main itu berada di folder bin, yang dimana file program yang ada di bin itu menjadi entry point. Dan biasanya di sini itu function main function. Oke, sebelum kita mulai membuat function main, kita import terlebih dahulu file dosen dan mahasiswa. Langsung aja, import package uh, tugas 2 file mahasiswa. Selanjutnya, dosen juga sama. Kita copy aja biar cepat. Nah, import ini seperti kayak memanggil uh, file yang ada di folder lib. Selanjutnya kita buat function main. Uh, kita buat untuk kita buat membuat objek mahasiswa terlebih dahulu. Nah, mahasiswa. Kita print supaya lebih rapi. Print SSS informasi data mahasiswa. Selanjutnya kita buat beberapa objek yang di mana di situ kita akan membuat data yang valid dan invalid. Karena di sini eh, konstruktornya menggunakan kondisi. Nanti kita akan coba membuat beberapa data yang valid dan invalid. Pertama kita buat default konstruktor dulu, yang dimana kita eh, menginputkan semua data dan tidak ada validasi. Default konstruktor. Konstruktor. Mahasiswa, mahasiswa satu, kemudian mahasiswa eh, di dengan proses. Kita definisikan semua, kita inputkan semua datanya. Ada 12 kata, kita cek aja. Prodinya TRPL. Tahun masuk 2023. Sip. Selanjutnya kita buat untuk menampilkan subroutine. Tapi yang pertama ini saya ingin membuat dengan data yang valid. Kita buat objek mahasiswa
Satu F2 mahasiswa T TRPL. Di sini kita isikan Siti Aminah, contohnya Aminah. Nah, untuk NIM-nya kita harus mengikuti kondisi yang ada di program kelas mahasiswa, yang di mana NIM-nya itu harus berjumlah 12 dan angka yang keempat dan 9 itu 5832. Keempat berarti oke. 58 berapa tadi? 58 302 302 betul betul. 1 2 3 4 5 6 pas pas. CRN. Kita, oh ya, di sini lupa ya. Kita menampilkan mahasiswa satu, titik, tampilkan info. Yes, pas. Mahasiswa dua, titik, tampilkan info. Hmm, di sini kita tambahin tahun masuknya di 2024. Kita buat lagi mahasiswa tiga, dengan mahasiswa titik YK. Semua tes. Kita buat nama Joko Prasetyo. Terus NIM-nya, di sini kita buat data yang invalid karena kondisinya panjangnya harus 12 dan ada angka tertentu. Di sini kita acak aja, tapi tetap berjumlah 12. Tahunnya 2023. Kita tampilkan HS, ya, tampilkan info. Selanjutnya, objek keempat, mahasiswa 4. Oke, mahasiswa siswa PSD. Aduh, bikin di sini namanya Citra, Citra Bunga. Bunga. Di sini kita buat data yang valid karena sebelumnya udah invalid, kita buat data yang valid. Karena kita lupa di sini kondisinya apa. Untuk yang dari PSD, oke, kita copy aja. Enam. Nah, baik. Tanggal masuknya berapa? Kita set di mahasiswa baru 2025. Lalu kita tampilkan. Oke, selanjutnya kita buat yang bagian dosen. Oh ya, di sini hampir lupa memberi nama. Mehmet itu. Di bagian dosen, kita print dulu biar rapi. Nah, akses 2 dan 4 simulasi data dosen. Sip. Lanjut, kita buat yang default konstruktornya, yang dimana di sini berisi atribut nama lengkap, NIDN, prodi home base. Jadi kita bebas di default konstruktor ini, kita bebas untuk mengisikan datanya, tapi
tidak ada validasi. Jadi kita bebas. Default konstruktor. Konstruktor. Java dosen. Eh, oh, dosen. Java dosen. Dosen. Kita isikan nama lengkapnya, contohnya, per, lalu Solo. Terus untuk IDN-nya, kita cek aja. Terus, terus untuk prodi homepage, kita bikin URL. Ya, terus kita tampilkan. Selanjutnya kita buat beberapa objek named konstruktor. Terus, saya buat dosen, kita buat yang luar biasa dulu. Jadi nanti prodi homepage-nya itu dikosongin. Kita buat S D D D L dosen. NDN-nya kita cek aja. Dosen 2. Lanjutkan info. Buat lagi dosen 3. Sama dengan dosen TRK. Kita kasihkan nama lengkapnya. Oke, tetap Tani bulan dari. Oh, untuk name-nya kita acak aja. Tuh, titik, PCC. Nah, selanjutnya kita bikin dosen keempat. Oh ya, ini hampir lupa untuk menampilkan dosen 3. Tampilkan info. Ini dosen tetap. Kita bikin dosen PSD. Sip. Siapa ya? Agung Prasetya S MPD. Lanjut. Kita cek aja. Kita berikan data dummy. Oke, kita tampilkan sempat tampilkan info. Semuanya sudah selesai. Sekarang kita coba untuk running. Langsung kita masuk ke folder program, yaitu tugas 2. Setelah itu, kita berikan komen third run. Nah, sini datanya udah muncul. Kita lihat di bagian mahasiswa eh, ada data yang tidak valid, yaitu data mahasiswa TRK dan PSD. Berarti tadi saya salah masukkan data. Jadi error yang data mahasiswa PSD tadi. Terus untuk dosen, di sini sudah muncul semua. Untuk dosen TRPL dengan homepage TRPL, yang dosen luar biasa, terus dosen TRK dan PSD. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Kami dari kelompok 9 dengan nama Yos. Minta maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.